Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politika Montesquieu. Trias Politika Montesquieu terbagi dalam 3 cabang. Yang pertama, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan keputusan pemerintah. Yang kedua, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan negara. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang dimiliki oleh badan-badan peradilan dalam suatu negara untuk menafsirkan undang-undang dan memberikan keputusan hukum yang akhir dan mengikat. Dari masa Orde Baru ke Reformasi. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Soekarno. Akhirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat pemerintahan 11 Maret 1966. Reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Reformasi merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan baru. Lahirnya era reformasi bertujuan untuk mengubah segala bidang yang menyimpang pada masa Orde Baru atau sebelum tahun 1998. Era ini lahir tepat setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan kemudian digantikan oleh wakil presidennya, yakni B.J. Habibie. Krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997 yang lebih dikenal dengan krisis moneter menjadi faktor utama yang melatar belakangi lahirnya era reformasi dan runtuhnya Orde Baru. Peran mahasiswa terhadap bangsa dan negara ini bukan hanya duduk di depan meja dan mendengarkan dosen berbicara. Akan tetapi, mahasiswa juga mempunyai berbagai perannya dalam melaksanakan perubahan untuk bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai generasi penerus yang menunjukkan dan menyampaikan nilai-nilai kebaikan pada suatu kaum. Yang kedua, sebagai generasi pengganti yang menggantikan kaum yang rusak moral dan perilakunya. Yang ketiga, sebagai generasi pembantu yang memperbaiki dan memperbarui kerusakan dan penyimpangan negatif yang ada pada suatu kaum. Peran ini senantiasa harus terus terjaga dan terpatri di dalam dada mahasiswa Indonesia, baik yang sedang menempuh pendidikan di dalam negeri maupun yang sedang di luar negeri. Apabila peran ini bisa dijadikan sebagai sebuah pegangan bagi seluruh mahasiswa Indonesia, ruh perubahan itu tetap akan bisa terus bersemayam dalam diri seluruh mahasiswa Indonesia. Sebagai contoh, peran mahasiswa dalam mengubah bangsa Indonesia adalah peristiwa Trisakti. Setelah sebelumnya mahasiswa melalui Himpunan Mahasiswa Islam Denpasar melakukan unjuk rasa menuntut reformasi pada 4 Mei 1998. 4 organisasi mahasiswa mengajukan usulan melalui sidang umum MPR kedua. Berbagai usaha terus dilakukan untuk membawa reformasi di Indonesia, mulai dari diskusi antar guru besar hingga unjuk rasa. Sampai akhirnya pada 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti Jakarta. Peristiwa ini memakan 4 korban jiwa dari kalangan mahasiswa akibat tembakan aparat keamanan. Membahas agenda pemerintahan serta pemilu. Mahasiswa bergolak kembali karena tidak mengakui pemerintahan B.J. Habibie dan tidak percaya dengan anggota DPR MPR ketika itu. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta menuntut pembersihan pemerintah dari orang-orang Orde Baru. Saat itu, apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian ekstra dari pimpinan universitas karena mahasiswa berada di bawah tekanan aparat. Tragedi Semanggi menunjuk kepada 2 kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan tragedi Semanggi I yang terjadi pada 11-13 November 1998 yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan tragedi Semanggi II, terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta, serta menyebabkan 217 korban luka-luka seperti tragedi Trisakti.
Tragedi ini mampu menurunkan tahta kepresidenan Baharudin Yusuf Habibie yang cuma bertahan 1 tahun. Ketika itu, pada awal September 1999, sasaran unjuk rasa yang mereka tuju adalah rumah dinas B.J. Habibie yang dituding mendapatkan harta kekayaan dari korupsi. Namun, pada 24 September 1999, B.J. Habibie akhirnya dilengsarkan dari jabatannya. Akhirnya, pada bulan Oktober 1999, MPR menunjuk Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri untuk menjadi Presiden RI pada periode 1999 sampai 2004. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa perjuangan pemuda tak bisa dibendung. Pemuda merupakan sosok yang berani dan cerdas, termasuk peran pemuda di masa perubahan Orde Baru ke reformasi. Peran pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan. Siapakah pemuda itu? Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting perubahan yang berusia 16-30 tahun. Lalu, apa sajakah peran pemuda? Yang pertama, pemuda berperan sebagai penerus bangsa. Yang kedua, pemuda sebagai pilar penggerak dan pengawal jalannya reformasi dan pembangunan. Yang ketiga, pemuda sebagai agen perubahan baik dalam politik maupun ketatanegaraan. Megawati Soekarno Putri yang merupakan simbol dari perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Baharudin Yusuf Habibie yang biasa kita kenal sebagai B.J. Habibie. Beliau berhasil menghentikan secara cepat dan nyaris sempurna kerusakan parah ekonomi yang terjadi pada bangsa Indonesia. Muhammad Amin Rais. Amin Rais adalah tokoh kunci utama reformasi Indonesia. Di saat bangsa ini kala itu benar-benar tenggelam dalam keputusasaan terhadap masifnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme zaman Orde Baru, Amin Rais adalah energi bangsa kala itu untuk membuat kita tetap semangat melawan praktek KKN. Adi Sasono yang merupakan salah satu tokoh kunci reformasi melawan KKN zaman Orde Baru. Setelah proses alih transisi pemerintahan selesai, Adi Sasono yang menjadi Menteri Koperasi kala itu segera kebut dengan program pemberdayaan usaha kecil dan menengahnya, Walis Majid atau biasa dipanggil Cak Nur, yang berperan besar menjadi penasihat Pak Harto di saat-saat genting. Cak Nur yang pro-reformasi tapi dikarenakan pribadinya yang terhormat dan humanis menjadi kepercayaan Pak Harto dalam mengambil keputusan menyikapi gerakan masyarakat anti Soeharto. Sehingga dapat disimpulkan sebagai seorang pemuda memiliki semangat dan jiwa muda yang merupakan karakter alami yang pasti dimiliki oleh setiap pemuda secara biologis, di mana melingkupi kekuatan otak dan fisik yang bisa dikatakan maksimal. Lalu, kreativitas, responsibilitas, dan keaktifannya yang membuat inovasi sesuai dengan bidang keilmuannya. Hal-hal inilah yang menjadi faktor utama mengapa pemuda mahasiswa selalu menjadi aktor perjuangan bangsa dalam membangun peradaban. Bahkan seorang Soekarno juga mengakui kemampuan seorang pemuda mahasiswa melalui statementnya yang berbunyi, "Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia."